Sementara itu, di sisi lain, "Gimana, Din?" tanya Mas Karno. "Dia minta bukti, Mas." Balasku seraya menyerahkan ponselnya. "Nanti pulsanya saya ganti," lanjutku lemas. "Tinggal dicari barang buktinya." "Iya, Mas, tapi harus ke kantor polisi. Saya nggak mungkin ujuk-ujuk datang ke sana. Terus minta foto barang bukti. Coba minta bantuan orang rumah sakit atau Pak Kosim gitu." "Oh iya, Pak Kosim. Kenapa aku bisa lupa?" "Makasih, Mas," ucapku sembari menjabat tangannya. Lalu pergi ke dalam. "Mau kemana lu, Din?" "Ketemu Pak Kosim, Mas," sahutku. Aku pun berdiri di lobi sambil menunggu Pak Kosim keluar. Tak butuh waktu lama, beliau terlihat berjalan ke lobi. Buru-buru aku menghampirinya. "Ada apa, Dek?" tanyanya heran dan sedikit terkejut. "Maaf, Pak. Tadi saya sudah teleponan sama Betty." "Terus gimana?" "Dia minta bukti kalau itu beneran Mita." "Bukti apa, Dek?" "Foto barang bawaan Mita. Bapak punya?" "Waduh, Bapak nggak punya, Dek. Di sini cuman ada foto jenazahnya." "Ah, itu foto jenazahnya juga boleh, Pak. Siapa tahu keluarganya di sana atau Betty ngenalin." Tapi apa Dek yakin itu keluarga Mita? Soalnya menyebarkan foto jenazah ini sebenarnya tidak boleh." "Saya yakin banget, Pak." "Gimana Dek bisa yakin?" "Soalnya saya dengar sendiri Betty bilang kalau nama adiknya Mita itu Kukum." "Hubungannya apa, Dek?" Saya menceritakan mimpi tentang rumah panggung serta ucapan terakhir Mita sebelum melangkah ke dalam. "Kalau gitu, ayo ikut saya." Pak Kosim mengajakku ke ruang perawat. Lalu aku diminta untuk menunggu di depan ruangan itu. Tak lama, beliau keluar sambil membawa kunci di tangannya. "Berkasnya ada di kamar mayat," ucapnya seraya mengajakku ke kamar mayat. "Adik benar-benar yakin itu keluarga Mita?" sambungnya. "Iya, Pak. Soalnya kalau sampai salah, saya bisa kena omel." "Insya Allah bener, Pak." Di sepanjang perjalanan, beberapa kali ku tatap langit yang sudah gelap. Aku sungguh khawatir kalau Mita ada di sana, menunggu kedatangan kami. Saat kakiku melangkah ke dalam lorong panjang, tiba-tiba bulu kuduku meremang. Namun rasa takutku sedikit berkurang saat melihat Pak Kosim yang berjalan di depanku. Krek, pintu kamar mayat terbuka. Pak Kosim masuk ke dalam, sementara aku menunggu di luar. Aku menundukkan kepala, tak berani menatap lorong yang sepi. Tak lama, Pak Kosim keluar dengan membawa berkas berwarna biru. Ya, berkas yang sama dengan yang beliau perlihatkan sebelumnya. "Ayo," Pak Kosim mengunci pintu. Lalu kami pun pergi dari sana. "Adik pegang dulu aja berkasnya, jangan sampai hilang," pesan Pak Kosim sambil menyerahkan berkas itu. "Iya, Pak, aku menerimanya." Sampai di depan rumah sakit, Pak Kosim berbelok ke parkiran, sementara aku menuju pos. "Bawa apa itu, Din?" tanya Mas Karno. "Berkas jenazah Mita," balasku. "Isinya apaan emang?" "Foto jenazah gitu, Mas." "Ih, serem. Jangan ditunjukin ke gue." Mas Karno menjaga jarak dariku. "Enggak, Mas," balasku seraya menaruh berkas itu di atas meja, di dalam pos. Sejujurnya, aku juga tak berani melihat foto jenazah Mita. Aku tatap berkas berwarna biru itu, kemudian membukanya perlahan. "Ah!" teriakku kaget sambil menoleh ke belakang. "Kagetin?" Mas Karno terkekeh. "Mas, iseng banget sih, nggak tahu ini lagi serius." "Lu juga takut kan, Jamaluddin?" Aku menganggukkan kepala sambil tersenyum lebar. "Mas, temenin dong sini," panggilku. "Di, ogah." Mas Karno pun pergi. Kembali ku tatap berkas itu. "Jangan takut, Din." Aku mensugesti diri, lalu membuka berkasnya. Spontanku menutup mata ketika dihadapkan dengan foto wajah Mita. "Mas," aku memanggil Mas Karno. Masih tak berani menatap foto di atas meja. "Apa, Din?" sahutnya dari luar. "Pinjam HP-nya dong." "Buat apa?" "Fotoin ini." "Jangan, Adin, ntar fotonya kesimpan di HP gue. Pinjam HP orang lain aja." "Lah kan tinggal dihapus, Mas Karno. Lagian gak ada orang lain juga di sini." "Pinjam punya Pak Kosim aja, jangan yang gue."
kan tadi Pak Kosim udah pulang. Oh iya, ayo Mas, kali ini saja, biar masalahnya cepet selesai. Mas Karno menghampiriku. Nih, awas ya, langsung dihapus. Dia menyerahkan ponselnya padaku. Siap Mas. Aku ambil nafas panjang, lalu membalikkan badan. Foto jenazah Mita langsung menyambutku. Buru-buru kuatur posisinya, lalu memfotonya. Buram, gerutuku saat melihat hasilnya di ponsel. Beberapa kali kuambil fotonya, hasilnya selalu sama, buram. Aku yakin ini bukan dari kamera ponselnya, melainkan dari faktor lain. Apakah Mita tidak mau fotonya dibagikan? Tolong Mit, ini demi kebaikan kamu juga, ucapku dalam hati. Jepret. Kembali kuambil foto dan hasilnya bagus. Mas, kirim fotonya gimana ya? Tanyaku. Aduh Jamaluddin, ya tinggal kirim aja. Ke SMS. Dia punya nomor WhatsApp gak? Saya gak tahu Mas, gimana ceknya? Udah gue bilang gue gak mau lihat fotonya, gerutu Mas Karno seraya mengambil ponselnya. Sambil merem aja Mas. Terus gue lihat HP-nya gimana Jamaluddin? Aku pun terkekeh. Tuh buruan kirim. Mas Karno menyerahkan ponselnya dengan kepala menengadah. Aku pilih satu persatu foto yang ada di galeri, lalu mengirimnya ke Betty. Udah Mas, makasih. Terkirim gak? Ceknya gimana Mas Karno? Lihat centang di pojok kanan bawah. Terkirim Mas, sahutku. Centang warna abu-abu atau biru? Abu-abu. 1 atau 2? 1. Oh berarti belum dibuka pesannya, tungguin aja. Oke Mas. Aku bangkit dan berjalan keluar pos, lalu mengembalikan ponselnya Mas Karno. Jamaluddin, udah dihapus belum fotonya di galeri? Tanyanya. Udah Mas. Mas Karno langsung memasukkan ponselnya ke saku celana. Kini tinggal menunggu balasan dari Betty. Semoga dia mengenali wajah Mita. Sudah lebih dari 1 jam, tapi belum juga ada balasan dari Betty. Apa dia sudah tidur? Rasanya aneh. Baru jam 8 malam sudah tidur. Apa mungkin dia tidak suka melihat foto yang kukirim? Semua prasangka ini terus menghantuiku. Dari tadi liatin jam terus. Kenapa Din? Mas Karno menepuk pundaku. Udah sejam lebih masih belum dibalas. Sabar Din, bisa jadi dia lagi ada kesibukan. Boleh dicek gak Mas? Pesannya udah dibaca atau belum? Nih, lu cek aja sendiri. Mas Karno menyerahkan ponselnya. Aku lihat pesan WhatsApp tadi, masih centang 1. Centang 1, ucapku kecewa. Tunggu aja, mungkin besok pagi baru dibales kayak tadi pagi kan? Semoga ya Mas. Di sisi lain, sekitar pukul 10 malam terdengar suara sirine. Tak lama, terlihat ambulan melewati gerbang. Ada yang kecelakaan lagi kayaknya Mas, ucapku. Belum tentu Din. Dari depan pos aku bisa melihat seorang wanita sedang terbaring di atas berangkar. Tak terlihat ada darah sedikit pun. Tuh kan, belum tentu korban kecelakaan, ucap Mas Karno. Iya Mas. Tak lama ambulan itu pergi meninggalkan rumah sakit. Din, lu lapar nggak? Tanya Mas Karno. Sedikit sih Mas. Beliin pecel lele di belakang dong. Maksud Mas Karno ini jalan raya di belakang rumah sakit dekat pemakaman. Emang ada yang jualan Mas? Iya makanya lu lihat, jualan kagak? Aduh jauh Mas, keluhku. Jamaluddin, tinggal naik motor, bentaran doang nyampe. Tapi Mas, buruan nih duitnya, lu beli aja sekalian. Mas Karno menyerahkan uang pecahan Rp50.000. Nah, kalau gini saya jadi semangat. Aku pun bangkit, lalu berjalan ke parkiran. Setibanya di parkiran, langsung menyalakan motor. Din, panggil Mas Karno saat motorku melewati pos. Iya Mas, sahutku seraya menghentikan laju motor. Jangan lupa sambelnya yang banyak. Sip, aku mengacungkan jempol, lalu pergi ke tempat tujuan. Di sisi lain, baru jam segini, jalanan udah sepi aja, ucapku dalam hati, seraya memacu motor dengan kecepatan sedang. Di depan sudah terlihat pertigaan. Aku pun langsung berbelok ke kiri. Jalanannya agak menurun. Di kiri dan kanan banyak pepohonan besar menjulang tinggi, membuat jalanan ini terlihat cukup menakutkan. Tiba di ujung jalan, aku berbelok lagi ke kiri, masuk ke jalan di belakang area rumah sakit. Tembok tinggi terbentang dari ujung ke ujung, menutupi area pemakaman.
Kuedarkan pandangan, terlihat ada warung pecel lele di bagian kanan jalan. Dengan bergegas aku mengarah ke sana, kemudian memarkirkan motor di depan warung tersebut. Terlihat beberapa orang sedang menunggu pesanan. Ada juga yang sedang makan di tempat. "Mas, pecel lele 2, yang satu sambelnya banyak," pesanku. "Pakai nasi?" tanya sang penjual. "Iya pakai." Sambil menunggu pesanan, aku berdiri di luar, menatap tembok yang penuh dengan coretan. Mataku tertuju pada kain putih transparan yang melayang-layang di atas tembok. Kini kain itu seperti mengambang di udara, tepat di atas tembok. Hanya dalam hitungan detik sudah berubah menjadi sosok wanita berambut panjang. Sontak aku langsung membalikkan badan, menghadap warung. "Masih jam segini udah muncul aja," gerutuku. Sekitar 15 menit kemudian pesananku sudah selesai. Bergegasku naik ke motor, kembali ke rumah sakit dengan melewati jalan yang sama. "Berat amat nih motor," gumamku saat motor melewati jalan menanjak. Punggungku seperti kesemutan, dan bagian belakang leher merinding. Kesemutan itu menjalar hingga pundak bagian kiri. Aku berusaha menggerakkan pundak agar kesemutannya hilang, namun tak berhasil. Malahan pundakku kini terasa berat. Sementara itu, motorku melaju semakin melambat. Padahal tanjakannya tidak begitu curam. Curiga, aku mengintip kaca spion. "Astagfirullah!" teriakku kaget saat melihat Mita sedang menyandarkan kepalanya di pundakku. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Dengan mata menatap kaca spion, dalam hati mulai merapal doa. Namun dia tidak pergi juga. Tiba di belokan, aku langsung tancap gas. Kulirik kaca spion, dia sudah pergi. "Din!" panggil Mas Karno saat motorku melewati pos. Namun aku tak membalas, memilih untuk buru-buru sampai di parkiran. Setibanya di parkiran, aku kembali melirik kaca spion. Mita benar-benar sudah pergi. Aku turun dari motor, lalu berjalan ke arah pos. Terdengar suara tawa. "Hihihi." Sebelum aku keluar parkiran, aku bercepat langkah. "Nyari saya." Suara Mita terdengar dekat. Dari ekor mata, jelas sekali terlihat dia sedang duduk di salah satu motor yang terparkir. Sontak aku langsung berlari ke pos. "Napa, Din?" tanya Mas Karno heran. "Mita, Mas," balasku dengan nafas tersengal. Seraya masuk ke dalam pos, diikuti Mas Karno yang ketakutan. "Beneran Mita?" "Iya, Mas. Dia tadi ngikut pas saya beli pecel. Terus muncul lagi di parkiran." Duh. Mas Karno menutup pintu pos. "Jadi nggak selera makan," ucapku. "Ya udah buat gue aja." Mas Karno merebut kantong plastik berisi pecel lele dari tanganku. Tapi saya lapar juga, Mas." "Tadi katanya nggak selera, Jamaludin." "Bercanda doang, Mas Karno." Kami pun akhirnya makan di dalam pos, tentu dengan pintu yang tertutup. "Mas, hari ini jangan ada acara buang air ya," ucapku sambil menyantap makanan. "Gue tahan sampai pagi, Din." Selesai makan, kami lanjut duduk sambil menonton televisi. "Ngapain, Mas?" tanyaku saat melihat Mas Karno merebahkan dirinya di lantai. "Ngantuk, Din." "Masa saya jaga sendirian, Mas? Gantian aja, nanti lu bangunin gue." "Jam berapa banguninnya?" "Jam 5 lah, Din." "Ya sama aja saya jaga sendirian." "Canda, Din, sejam ya, 2 jam lah, baru bangunin gue. Mata udah ngantuk banget nih." Singkat cerita, 2 jam pun berlalu. Mataku pun mulai berat karena terlalu banyak menonton televisi. Kubangunkan Mas Karno, lalu memintanya untuk giliran jaga. Aku rebahkan badan. Tak lama aku pun tertidur. Aku merasakan sentuhan kasar di bagian perut. "Bangun, Din." Dalam keadaan setengah sadar, terdengar suara Mas Karno. Kubuka mata. Dia sedang berdiri di dekatku sambil menyentuh perutku dengan kaki. "Bau, Mas," protesku, lalu mengambil posisi duduk. "Udah subuh." "Hah, masa?" Aku lihat jam. Benar udah pukul 5 pagi. "Lu tidur pules bener, dibangunin kagak bisa-bisa." "Efek kemarin kurang tidur kayaknya, Mas." "Ya udah, saya mau ke masjid dulu. Buruan, gue mau balik." "Siap, Mas." Dengan bergegas aku berlari ke masjid. Setelah sholat subuh, aku pun kembali ke pos. Terlihat Mas Karno udah bersiap-siap mau pulang. "Mas pulang aja," ucapku. "Nih,
Mas Karno menyerahkan ponselnya padaku. "Ada apa, Mas?" Aku kebingungan. "Baca tuh." Aku tatap layar ponsel di genggaman. Sebuah pesan dari Betty. Dia mengenali jenazah yang ada di dalam foto. Jenazah sahabatnya, Indri alias Mita. Senyumku mengembang, senang. Akhirnya jenazah Mita bisa segera dipulangkan. Aku balas pesan dari Betty. Isinya menanyakan alamat rumah orang tua Mita. Tak lama dia membalasnya. Jalan Sinarbaya, Desa Lewi Mekar, Kecamatan Lewiliang, Bogor. Buru-buru ku catat alamat itu, lalu membalas pesannya. "Apa keluarga Indi udah tahu, Mbak?" "Belum, Pak. Saya belum pergi ke rumah Indri. Ini baru mau ke sana." "Baik, Mbak. Nanti saya telepon lagi." "Iya, Pak." Telepon ditutup. "Orangnya lagi ke rumah Mita," ucapku pada Mas Karno. "Tunggu aja, Din. Gue bisa pulang beneran. Yang penting masalah ini kelar dulu," balasnya. "Makasih ya, Mas." 10 menit berselang, ada panggilan telepon masuk dari Betty. "Saya udah ada di rumah Indri," ucapnya mengawali percakapan. "Apa sekarang keluarganya udah tahu?" "Udah." Sayup-sayup terdengar suara isak tangis dari balik telepon. Suara Betty pun agak berubah, sedikit serak. "Rencananya kapan jenazahnya akan diantarkan, Pak?" "Saya belum tahu, Mbak. Soalnya di sini saya cuma satpam. Saya masih harus melapor ke pihak rumah sakitnya dulu. Tolong kabari saya segera ya, Pak. Kasihan keluarganya." "Baik, Mbak." Aku tutup telepon, kemudian duduk di samping Mas Karno. "Jadi gimana, Din?" tanyanya. "Mas pulang aja. Saya mesti nunggu Pak Kosim dulu, biar pemulangan jenazah Mita bisa cepat diurus. Keluarganya udah nunggu," balasku sambil menyerahkan ponselnya. "Ya udah, gue balik dulu, Din." Mas Karno bangkit, lalu menaiki motornya yang dari tadi terparkir di depan pos. Kurang dari 30 menit, Mahmud pun datang. Aku memberitahunya tentang pemulangan jenazah Mita. "Akhirnya ketemu juga alamat keluarganya, Din," komentarnya saat mendengarkan ceritaku. "Iya, Mud. Semoga hari ini bisa langsung diantar ke sana." "Iya, Din." Bahar pun datang. Kami bertiga mengobrol di depan pos sambil menunggu Pak Kosim. Selang 20 menit kemudian, terlihat motor Pak Kosim memasuki gerbang rumah sakit. Aku langsung bangkit dan berjalan mengikutinya hingga parkiran. "Pak," sapaku saat tiba di parkiran. "Iya, Dek," balasnya seraya melepaskan helm. "Saya sudah dapat alamat rumah Mita." "Adek serius?" "Iya, Pak. Ini," aku menyerahkan kertas yang tertulis alamat rumah Mita. "Adek yakin alamatnya benar?" Pak Kosim tampak ragu. "Betty sendiri yang kasih alamatnya, Pak. Terus orang tua Mita juga udah mengenali jenazah Mita." "Alhamdulillah kalau begitu. Sekarang tinggal ngomong ke pihak rumah sakitnya." "Apa Bapak bisa bantu?" "Saya kurang begitu paham." "Saya pasti bantu." Pak Kosim mengajakku ke dalam. Kami pun berjalan menuju ruang pengelola rumah sakit. "Masuk aja, Dek." Pak Kosim memintaku masuk ke dalam ruangan. Ini kali pertamanya aku masuk ke dalam. Pak Kosim mengobrol dengan salah satu dokter yang ada di ruangan itu. Intinya, beliau menjelaskan semua yang terjadi selama seminggu terakhir ini. Sampai akhirnya aku mendapatkan alamat rumah Mita. Antara percaya nggak percaya, "Iya, Pak, dengar ceritanya," ucap dokter itu. Saya juga ngedenger dari beberapa dokter dan perawat yang jaga malam. Katanya, emang sering dengar suara cewek nangis gitu. Ada juga yang sempat dicegat. "Jangan-jangan itu arwah dari jenazah yang ada di kamar mayat?" sambungnya. "Bisa jadi, Dok," balas Pak Kosim. "Sekarang hubungi aja keluarga. Suruh datang ke sini buat urus administrasinya. Nanti Bapak langsung ke bagian forensik untuk mengurus jenazahnya." "Tapi, Dok," aku terpaksa ikut dalam percakapannya. "Kenapa, Mas?" tanyanya. "Keluarga nggak punya telepon." "Bukannya tadi Pak Kosim bilang ada temennya?" "Iya." "Coba hubungi dia dulu aja. Nanti minta dia hubungin keluarga jenazahnya untuk ngurus administrasi." "Maaf, Dok, maksudnya administrasi itu apa?" "Biaya, Dek," sahut Pak Kosim. "Iya, biaya penyimpanan jenazah, pemandian dan pengiriman. Itu ditanggung pihak keluarga. Kalau keluarganya nggak punya uang gimana, Dok?"
harus dibicarakan ke bagian manajemen. Biasanya harus ada surat keterangan tidak mampu. Nanti biar bagian sana yang memutuskan. Aku baru tahu ternyata untuk membawa pulang jenazah itu tidak semudah yang kubayangkan. Banyak birokrasi persyaratan. Begitu pula biaya yang harus ditanggung keluarga. Bagi orang mampu mungkin tidak akan kesulitan. Namun bagi orang yang tidak mampu, harus mengurus surat-surat terlebih dulu. Rasanya tak mungkin jenazah Mita bisa dibawa hari ini. Coba adik telepon dulu. Pak Kosim menyerahkan ponselnya. Bergegas ku telepon Betty. Tak perlu menunggu lama. Telepon pun diangkat. Aku tekan tombol loudspeaker. Assalamualaikum, ucapku memberi salam. Waalaikumsalam, balas Betty. Apa Mbak masih di rumah Indri? Tanyaku. Iya Pak. Boleh saya bicara dengan salah satu anggota keluarganya? Boleh, bentar ya. Assalamualaikum, sapa seorang wanita dengan suara serak. Waalaikumsalam, balasku. Anak saya meninggal kenapa Pak? Tanyanya disertai isak tangis. Ternyata aku sedang berbicara dengan ibunya Mita. Aku melirik ke arah Pak Kosim dan dokter. Kuserahkan ponsel pada Pak Kosim. Anak ibu ditemukan meninggal di tol Jagorawi, balas Pak Kosim. Ya Allah, tangisnya semakin pecah. Apa anak saya kecelakaan? Tanyanya terisak. Kami masih belum tahu kejadian yang sebenarnya. Pak Kosim tidak menceritakan kalau Mita kemungkinan telah menjadi korban pembunuhan. Mungkin agar tidak menambah kesedihan ibunya. Kapan jenazah anak saya dibawa Pak? Secepatnya Bu. Kemudian Pak Kosim menjelaskan syarat pengambilan jenazah hingga perkiraan biaya yang harus disiapkan. Saya nggak punya uang segitu Pak, ucap ibunya Mita. Sungguh ucapannya itu membuat hatiku bergetar, sedih sekali. Membayangkan ketika seorang ibu tidak bisa mengambil jenazah anaknya karena terbentur biaya. Pak Kosim menjelaskan syarat lain yang bisa membantu ibunya Mita untuk mengambil jenazah Mita tanpa biaya. Syarat yang cukup rumit bagi orang yang tinggal di kampung. Saya belum pernah ke Jakarta Pak, gak tahu harus kemana urus surat-suratnya, balas ibunya Mita. Aku tatap wajah dokter. Dia sepertinya merasa iba dengan keluarga Mita. Pak, boleh saya pinjam teleponnya sebentar? Pintanya pada Pak Kosim. Dokter itu memperkenalkan diri pada ibunya Mita. Sebelumnya, saya turut berduka cita ya Bu. Semoga ibu beserta keluarga diberikan ketabahan, ucapnya. Mohon maaf saya harus bertanya. Apa ibu udah yakin kalau jenazah yang ada di sini itu anak ibu? Sambungnya. Iya dok, saya yakin. Saya bisa ngenalin wajah dan tanda lahir di lehernya, balas ibunya Mita. Kalau ibu sudah sangat yakin, saya bisa bantu jenazahnya dipulangkan segera. Mungkin hari ini. Untuk biaya, biar saya yang nanggung. Masya Allah, ucap Pak Kosim. Ucapan dokter itu membuat mataku berkaca-kaca. Bahkan ibunya Mita pun menangis setelah mendengarnya. Tak terasa air mataku jatuh. Berkali-kali ibunya Mita mengucapkan terima kasih pada dokter. Setelah memastikan kembali alamat rumah Mita, telepon pun ditutup. Makasih dok, ucapku pada dokter. Dokter itu hanya tersenyum. Saya hanya kasihan sama keluarga almarhumah. Tidak mau menambah kesedihan ibunya. Sekali lagi makasih ya dok. Setelah mengobrol sebentar, aku dan Pak Kosim pun keluar ruangan. Adik pulang aja. Nanti biar bapak yang antar jenazahnya, ucap Pak Kosim. Sendirian Pak? Ya enggak, kan ada sopir mobil jenazah juga. Saya boleh ikut Pak? Adik kan nanti malam mesti kerja. Sebaiknya pulang dan istirahat. Lagian jenazahnya juga belum diapa-apain. Masih harus dicek dan lain-lain. Jadi nggak tahu selesai jam berapa. Jujur aku kecewa, tidak bisa mengantar Mita ke rumahnya. Namun ucapan Pak Kosim pun masuk akal. Lebih baik aku pulang dan istirahat. Toh yang terpenting jenazah Mita akan segera dipulangkan. Ya udah Pak, balasku dengan berat hati. Saya pulang dulu. Aku pun pamit dan berjalan ke parkiran. Udah Din, teriak Mahmud seraya menghampiriku saat aku keluar dari gedung rumah sakit. Udah Mud, sahutku. Hari ini dibawanya? Iya hari ini. Wah selamat dah. Ntar malam gak bakal ada gangguan lagi dari dia.
Semoga aja nggak ada yang lain. Amin. Ya udah Mut, gue balik ke kosan dulu. Oke Din, hati-hati. Aku pun melanjutkan jalan ke parkiran. Di sisi lain, langit sudah sangat terang. Cahaya matahari cukup menyilaukan mata. Sepanjang perjalanan, aku terus memikirkan masalah Mita. Ingin rasanya bertemu dengan keluarganya, menyampaikan kalau Mita rindu dengan ibu dan adiknya. Namun setelah dipikir-pikir kembali, itu bisa membuat keluarganya bertambah sedih. Setibanya di kosan, aku langsung membaringkan badan. Setelah cukup lama menatap langit-langit kamar, akhirnya aku pun tertidur. Kamu berbohong. Terdengar suara wanita mirip dengan Mita. Aku buka mata. Di hadapanku sudah ada lorong panjang rumah sakit. Di ujung lorong ada pintu kamar mayat. Kreat. Pintu terbuka. Sebuah berangkar keluar dari pintu itu, berjalan dengan sendirinya ke arahku. Kamu berbohong. Suara Mita kembali terdengar, namun tak terlihat wujudnya. Berangkar itu semakin dekat. Ternyata di atasnya ada tubuh manusia yang tertutup kain putih. Krek. Berangkar itu berhenti tepat di depanku. Dari arah belakang, angin bertiup sangat kencang hingga menerbangkan kain putih itu. Kini aku bisa melihat jenazah Mita. Tiba-tiba mata Mita terbuka lebar, kemudian mengambil posisi duduk di atas berangkar. Dia menatapku marah. Kamu berbohong, hardiknya. Kamu berjanji akan mengantarkan saya ke rumah, imbuhnya. Entah mengapa aku tak bisa berbicara, hanya bisa menatap wajah Mita yang semakin menyeramkan. Saya tidak akan pergi dari sana jika kamu tidak mengantar saya. Mita melayang di atas berangkar. Aku langsung tersadar dari tidur dengan nafas ngos-ngosan. Mimpi tadi terlihat sangat nyata. Aku lihat jam di samping tempat tidur. Sudah pukul 2 sore, berarti baru tidur selama 4 jam. Pikirku seraya bangkit dan berjalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah sholat, aku duduk di ujung kasur, memikirkan tentang mimpi tadi. Apa aku harus pergi ke rumah sakit untuk mengecek jenazah Mita? Apa sudah diantarkan atau belum? Pasti udah diantarkan. Gumamku seraya berbaring di atas kasur. Saya tidak akan pergi dari sana. Terdengar suara bisikan. Sontak aku langsung bangkit dan menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Aku kembali membaringkan tubuh. Baru sebentar tiba-tiba kardus di atas lemari jatuh. Apa ini ulah Mita? Pikirku sambil membereskan barang yang berserakan. Ku kembalikan ke tempatnya semula, lalu berjalan ke kasur. Kardus itu kembali jatuh. Aku berusaha cuek, tidak membereskannya lagi. Kreat. Pintu lemari terbuka. Spontan mataku menoleh ke sana. Ini sudah tidak wajar. Sepertinya Mita terus memaksaku untuk pergi ke rumah sakit. Oke, akan kuturuti maunya. Di rumah sakit. Loh Din, ngapain datang jam segini? Tanya Bahar saat aku tiba di rumah sakit. Iseng aja. Aku tak tahu harus memberi alasan apa. Aku lihat ada mobil jenazah terparkir di dekat IGD. Ada pasien yang meninggal, Har? Tanyaku. Enggak tahu, Din. Itu mobil jenazah ngapain di depan IGD? Lu tanya aja. Gue parkir motor dulu deh. Aku pergi ke parkiran. Setelah memarkirkan motor, ku hampiri mobil jenazah itu. Terlihat ada Pak Kosim sedang mengobrol di sampingnya. Pak, sapaku. Dek, kok sudah datang jam segini? Iseng, Pak. Apa jenazah Mita udah diantarkan ke keluarganya, Pak? Belum, Dek. Loh, kok belum, Pak? Dari tadi banyak halangan. Sekarang pas udah dimasukin mobil, mobilnya malah mogok. Aku intip ke dalam mobil jenazah. Benar, sudah ada peti berwarna putih di belakang. Itu jenazah Mita, Pak? Tanyaku. Iya, Dek. Pak, kayaknya mobilnya mogok lagi, ucap seorang pria seumuran Mas Karno pada Pak Kosim. Aduh, gimana ya? Ini udah kesorean. Kasihan jenazahnya, balas Pak Kosim. Lagi? Tanyaku bingung. Iya, Dek. Ini udah mobil ketiga. Semuanya tiba-tiba mogok pas mau antar jenazah Mita. Kayaknya Mita gak mau pulang ke rumahnya. Gak mungkin, Pak. Bapak tahu sendiri dari awal dia pengen banget pulang. Nah, terus kenapa mobilnya dibikin mogok semua? Aku menceritakan alasan sebenarnya datang ke rumah sakit lebih awal, serta mimpi dan kejadian di kosan tadi. Menurut Bapak itu maksudnya apa, Pak?
Tanyaku. Mungkin Mita mau adik yang antar ke rumahnya. Mungkin ya pak. Coba nyalain mobilnya. Siapa tahu kalau sama adik mau nyala. Dicoba ya pak. Aku berjalan ke pintu samping pengemudi, duduk di kursi pengemudi, lalu memutar kunci yang tergantung. Mobil pun menyala. Pak, teriakku. Pak Kosi menghampiriku. Berarti bener, Mita maunya adik yang antar. Tapi pak, saya nggak bisa nyetir mobil, balasku seraya keluar dari mobil. Kan ada sopir. Sang sopir masuk ke dalam mobil, duduk, baru menyentuh kemudi. Mobil kembali mati. Ada apa lagi ini? Bersambung, satu bagian lagi kisah ini selesai. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bang Ramdan. Fakta Syarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.